Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 8. Sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari di bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Di bab 1 ini ada 2 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu mengenal negara ASEAN. Kemudian poin kedua yang harus dipahami adalah interaksi antar negara ASEAN. Oke, kita lanjut saja ya biar cepat selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, ada peta ASEAN yang akan Ustazah sampaikan di sini. Sudah dilihat ya petanya. Nah, di sini adalah 10 negara ASEAN. Yang pertama ada Myanmar. Nah, letaknya yang paling atas. Sudah dilihat? Ini Myanmar letaknya di sini. Kemudian di bawahnya ada Thailand. Ini dia, yang warna hijau. Kemudian di bawahnya ada Kamboja. Setelah itu yang warna kuning ini adalah Laos. Kemudian di atasnya ada Vietnam. Nah, jadi yang Laos ini dihimpit oleh berbagai macam negara ya. Makanya Laos ini biasanya dikenal dengan nama negara terkunci seperti itu. Kemudian ada Filipina. Ini dia Filipina. Di sini Filipina ini merupakan negara kepulauan sama seperti Indonesia ya. Di sini letaknya sendirian. Kemudian ini Indonesia, warna kuning. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bertetanggaan dengan Kalimantan Timur. Kemudian ada Malaysia. Malaysia ini dibagi menjadi 2 ya. Ini wilayah yang pertama dikatakan Malaysia Barat. Kemudian yang kedua ada di sekitar sini. Namanya Malaysia Timur. Jadi Malaysia itu dibagi menjadi 2, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian yang terakhir ada Singapura. Singapura ini dia Singapura di sini, ini kecil. Nah, paling kecil sekali dia. Jadi letaknya itu di sekitar sini Malaysia. Singapura. Oke, paham ya dari letak-letak negara ASEAN yang di peta. Nah, kemudian ASEAN sendiri di sini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Kemudian ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Negaranya yang pertama adalah Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Filipina, kemudian yang keempat ada Singapura, dan yang kelima ada Thailand. Nah, jadi dari 5 negara ini memiliki wakil yang berbeda. Indonesia sendiri diwakili oleh Adam Malik. Kemudian Malaysia sendiri ini diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam dan Thailand sendiri diwakili oleh Hanat Koman. Seperti itu. Next, selanjutnya ini dia. Kita akan mengenal negara-negara ASEAN ya. Ada 10, semuanya ada 10 negara ASEAN. Yang pertama Indonesia, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Singapura. Indonesia, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang harus kalian pahami. Kita akan merincikan satu persatu. Indonesia, ibu kotanya apa? Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Kemudian bentuk pemerintahan dari Indonesia adalah Republik. Bahasa utama Indonesia adalah bahasa Indonesia. Agama resmi yang ada di Indonesia ada 5 agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian bentang alamnya ada 4, dibagi menjadi 4 bentang alam. Yang pertama ada dataran tinggi, ada dataran rendah, kemudian ada pegunungan dan ada gunung.
Kemudian penduduk asli dari Indonesia sendiri, ada berbagai macam suku ya tentunya. Ada Jawa, ada Bugis, ada Batak, ada Dayak, ada Sunda, dan berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga julukan. Apa julukannya Indonesia? Ternyata julukan dari Indonesia itu adalah Jamrud Khatulistiwa. Okay, next. Ada Malaysia. Malaysia, ibu kotanya Malaysia. Apa ibu kota dari Malaysia? Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kemudian bahasa utamanya tentu saja bahasanya adalah bahasa Melayu. Agama resmi yang ada di Malaysia sama seperti di Indonesia ya, ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu sama. Mayoritas di Malaysia agamanya adalah agama Islam, sama seperti Indonesia mayoritasnya juga beragama Islam. Kemudian bentang alam Malaysia ini dibagi menjadi dua, yang tadi Ustazah sudah sampaikan ya, dibagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat itu adalah Kuala Lumpur, sedangkan Malaysia Timur adalah wilayah Sabah dan Sarawak. Penduduk asli Malaysia sendiri tentu saja adalah Melayu ya, ada orang-orang Melayu, kemudian ada orang-orang Tionghoa, ada India, dan suku-suku lokal lainnya. Kemudian julukan dari Malaysia sendiri adalah negeri jiran. Makanya kita sering dengar negeri jiran ya, karena itu adalah julukan dari Malaysia. Next, Brunei Darussalam. Ibu kota dari Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Bahasa utamanya adalah bahasa Melayu. Agama resmi sama dengan Malaysia tadi, agama resminya juga ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional lainnya seperti itu. Bentang alam yang ada di Brunei Darussalam ya, bentang alamnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah adanya dataran rendah dan pantai yang berawah, kemudian ada perbukitan. Jadi dibagi menjadi dua tadi ya, dataran rendah dan pantai yang berawah, kemudian daerah perbukitan. Kemudian penduduk aslinya ini ada keturunan Melayu dan ada orang-orang Tionghoa. Kemudian julukan dari Brunei Darussalam adalah negeri petrodolar. Kenapa dikatakan petrodolar? Karena Brunei Darussalam ini merupakan negara terkaya kelima ya sedunia. Next, ada Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila. Benar? Ya, ibu kotanya adalah Manila. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik. Bahasa utamanya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Jadi ada dua bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kemudian agama resminya ada Kristen Katolik. Kemudian ada Buddha dan ada animisme. Seperti itu. Mayoritasnya adalah agama Kristen Katolik. Kemudian bentang alam dari Filipina sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu dataran pantai dan wilayah yang sempit. Kemudian penduduk asli dari Filipina adalah suku Tagalog. Suku Tagalog ya. Julukan dari Filipina sendiri adalah negeri lumbung padi. Oke, next, Myanmar. Myanmar di sini ibu kota Myanmar. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Ya, ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Kemudian bentuk pemerintahannya sendiri adalah republik. Bahasa utamanya adalah bahasa Myanmar. Kemudian agama resmi yang ada di Myanmar itu ada agama macam-macam ya, ada agama Buddha, ada agama Kristen, ada agama Islam, dan ada agama animisme. Tapi yang mayoritasnya di Myanmar adalah agama Buddha.
Kemudian bentang alamnya ini dibagi menjadi 3. Ada pegunungan, kemudian ada dataran rendah, dan ada wilayah pesisir pantai. Kemudian penduduk asli dari Myanmar sendiri adalah orang-orang Myanmar, kemudian ada suku San, ada suku Karen, ada Tionghoa, dan ada India. Jadi lumayan banyak ya, ada Myanmar, ada San, Karen, Tionghoa, dan India. Julukan dari Myanmar adalah tanah emas. Kenapa dikatakan tanah emas? Karena di Myanmar ini informasinya adalah terdapat tanahnya tanahnya subur sehingga dikatakan tanah emas seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi untuk hari ini Ustazah hanya menjelaskan 5 negara saja. Untuk berikutnya akan ditambah 5 negara ASEAN lagi. Oke, sampai di sini semoga semuanya bisa paham ya. Jika ada kesalahan dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.